Selamat hari Jumat, karena ini hari Jumat walaupun nggak tahu tayangnya kapan. Kali ini kita lagi ada di segmen Lovable Talk. Yeay! Kali ini ada bintang tamunya Kayu. Hai Kayu. Halo semua. Kayak ini yang nonton ada 10.000 orang nih lagi nonton. Betul. Ada dari segala penjuru dunia. Yang lagi ada di Eropa juga mungkin nonton. Sama satu lagi, ini bukan bintang tamu tapi kita tamu-tamuin aja, nggak apa-apa karena ini editor. Ini guest starnya loh. Oh ya, guest starnya guys. Ini adalah editornya Kayu, editor buku-bukunya Kayu. Ini kenalan dong, masa saya kenalin juga. Halo, aku Nadia. Coba bilang nih. Siapa dong? Nadia itu siapa dong? Salah satu editor di Lovable. Oke, mantap. Jadi hari ini kita kedatangan Kayu dan kita mau chit chat sama Kayu, mau ngebahas tentang kalian pasti kepo kan sama Kayu tuh gimana orangnya gitu kan. Ini kita mau korek Kayu. Iya, kita kupas tuntas. Kalau bawang kan banyak lapisannya, nah kita ada lapisan terdalamnya bawang, nah itu kita akan kupas hari ini. Nah, kita bakal bahas tentang kehidupan Kayu setelah jadi penulis, atau mungkin sebelum jadi penulis gitu ya. Perubahan ya? Iya, perubahannya. Oh, masih ada dong Kak, perubahan-perubahan kayak gitu kan? Ini apa namanya, pre-debut. Kayu pre-debut. Nanti kita tanya juga tentang buku-bukunya Kayu gitu. Nah sebelumnya Kak Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik guys, baik semua, semoga yang nonton semua juga baik. Mohon maaf ibu kebalik mungkin. Gini ibu, nah gini bu ya. Oh gitu. Maaf ya. Baik, alhamdulillah baik. Kak Ayu lagi sibuk apa Kak sekarang? Sebetulnya lagi pengangguran sih. Pengangguran. Kebetulan lagi pengangguran. Lagi menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Acaranya kesini. Iya, nggak dikejar-kejar setor naskah. Kebetulan. Ini yang sebelahnya. Biasanya kalau libur, 2 libur terakhir nih, kalau ada libur dikit ya bisa kejar gitu. Sekarang Kayu mana naskahnya? Sekarang lagi udah nggak terlalu disering di chat ya. Udah nggak. Bisa bernafas lega lah ya sedikit gitu kan. Tapi aku penasaran deh Kayu kan sebenarnya hanya mahasiswa biasa kan gitu kan, terus hobi nulis, terus bikin AU, gimana sih kan pertama-tama kok punya ide gue bikin AU gitu, gimana, atau kayak iseng doang sebenarnya? Iseng doang sih, karena kan dari dulu udah suka nulis nih, dari SD suka nulis, terus cuma tuh nggak pernah pengen publish tulisan atau apa gitu kan, terus pas SMP nemu Wattpad. Dari Wattpad itu aku juga nulis juga, cuma lebih ke Five Sauce kan, Western artist gitu lah intinya. Terus habis itu kemarin pas pandemi lagi nggak ngapa-ngapain juga kan, kayak cuma di rumah doang. Terus ternyata kuliah tuh kelarnya lebih cepat. Kebetulan biasanya kan 14 minggu, itu tuh cuma 10 minggu udah kelar. Terus habis itu kayak gara-gara itu mulai suka K-pop nih, mulai suka K-pop, ikutin K-pop. Terus temen aku bilang, lo tau nggak kalau di Twitter tuh sekarang orang-orang bikin fanfic tuh di Twitter tahu gitu. Terus kayak oh iya, terus kayak gue nggak pernah lihat sih, cuman coba lihat dong kayak gimana sih formatnya gitu kan beda banget dong dari Wattpad yang benar-benar full on narration gitu. Ini sekarang sosmed gitu. Terus ya udah dari situ aku mulai kayak explore the world of alternate universe on Twitter gitu. Tapi lebih enak nulis Wattpad atau AU menurut Kayu? Sebetulnya tuh kayak it varies sih. Soalnya menurut aku dua-duanya seru juga karena beda banget. Kalau misalnya narasi kan emang bener-bener yaudah narasi aja gitu. Cuma kan kalau misalnya narasi bisa tetap diselip-selipin some text atau apa gitu kan. Kalau misalnya di AU kan kalau misalnya ya sosmed aja gitu. Kadang tuh malah lebih sulit kayak gitu karena gimana sih cara bikin tetap make sense tapi kita tetap pengen mereka ngutarain pikiran mereka. Maksudnya kalau narasi kan emang pikirannya selalu ditulis gitu. Betul. Kalau sampai sedetail-detailnya ya kan lebih gampang gitu loh, lebih mudah. Cuma kalau misalnya alternate universe tuh kayak lebih sulit karena gimana cara bikinnya realistis gitu. Udah gitu kalau aku kan kita bikinnya chat gitu kan ya, gimana caranya orang tetap ngerti sih sama alur cerita ini meskipun cuma chattingan doang gitu kan. Agak sulit ya. Betul. Terus effort banget tapi effort banget. Terus kenapa kan tadinya Kayu di Wattpad tuh nulisnya genrenya berbeda nih sama yang di AU. Kenapa jadinya pindah nih ke
romance kayak gini? Emang dari dulu sih sukanya nulis romance gitu. Emang suka baca buku romance, terus emang suka halu gitu intinya. Yeah. Kayaknya aku hopeless romantic aja gitu. Jadi kayak suka aja deh ngeliat kayak percintaan, drama, gini-gini juga film. Kalau film sih nggak, malah kalau film sukanya sci-fi atau apa gitu. Cuma kayak kalau buku suka banget sama romance. Terus ya udah, jadi kayak iya itu lebih ke comfort zone aku emang di romance gitu. Begitu kalau buku romance kan kita bisa sambil membayangkan gitu kan ya, sambil menghalu. Menghalu. Terus juga selama Kak Ayu nulis tuh kan pasti ada ups and down gitu kan, nggak mulus, terus kadang-kadang ngerasa capek nggak sih Kak, kayak nulis lagi gitu. Pastilah, maksudnya kayak apalagi sekarang kayak mungkin sekarang istilahnya sekarang udah jadi hobi, udah dijadiin uang gitu kan. Itu tuh jadi lebih ada added pressure juga, karena dulu kan hobi ya hobi aja, kita nulis aja terserah sepengennya kita aja. Cuma sekarang karena emang udah tanda tangan kontrak atau apa, jadi kita harus mikirin gimana ke publisher, gimana juga ke pembaca, gimana juga tetap pengen itu apa ya, stay true to myself juga. Cuma kayak at the same time harus mikirin so many external forces gitu lah intinya. Jadi ya lebih ke added pressure aja, karena dari dulu kan nggak pernah pikiran wah bisa bikin buku tuh kagak pernah kepikiran gitu. Jadi kayak ya udah sekarang tuh lebih ke pressure-nya juga. Cuman ya seneng juga kan pasti, of course, cause it's been like my first dream since forever gitu. And to have it sekarang a reality tuh kayak wow, okay, so gini ya rasanya. Gini rasanya ya dikontrak sama penerbit, dichatin editor Bawel gitu kan. Harus naskah. Dikejar seminggu kelar naskah gitu. Kayak modai. Salahin editornya guys. Jangan gitu dong. Terus Kak, suka dukanya jadi penulis. Pasti kan banyak banget nih penonton love-lagi yang pengen jadi penulis. Banyak tuh yang akhirnya karena AU booming jadinya pengen usaha. Siapa tahu dipinang penerbit gitu. Tapi kan mereka nggak tahu nih dukanya apa gitu kan. Kasih tau dong. Dukanya apa ya? Mungkin tadi sempat ngobrol juga sama Kanat, kayak tetap ngerasa dipandang sebelah mata, karena ya it feels like kadang lo bukan penulis beneran karena lo nggak nyelesain naskah lo, terus lo harus go through the steps of ngasih naskah lo ke penerbit yang banyak, terus mungkin ditolak atau mungkin diterima, terus nunggu lagi, dan itu prosesnya sangat panjang kan. Dari yang aku denger tuh kayak 6 bulan bisa atau apa, dan itu masih belum kayak memastikan kalau kalian bakal keterima gitu naskahnya kan. So I think that one of the cons is feeling like apakah gue penulis beneran dengan step yang mungkin lebih singkat gitu atau ya, lebih singkat dari yang lain gitu. Do I feel like that? Dan itu kayak lebih ke ya tadi sih added pressure. Mungkin aku overthink. Aku emang orangnya suka overthink. Mungkin kita semua adalah malam ya kan, hujan, malam suka overthink gitu lah ya. Jadi itu kayak lebih. Tapi ini tuh berarti hoki sekali seumur hidup tuh kepake kayak istilahnya kan. Kayak gue nulis tiba-tiba gue dipinang ya. Dia nggak perlu lagi gue melewati proses panjang. Berarti ini keberuntungan. Iya, cuma kayak ya itu again di mana sebelah mata. Terus namanya netizen tetap akan jadi netizen ya. Dan again itu netizen akan tetap jadi netizen, atau mungkin komentar-komentar orang yang kayak kok bukunya kayak gini sih, kayak gini ya, which is fine. I mean kayak I'm still very very young, masih ini baru 2 bukunya gitu. Kayak kalau lu bandingin sama orang-orang lain kan ya jauh berbeda. Apalagi aku bukan bidangnya, bukan nulis juga. Aku anak akuntansi guys, jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan kepenulisan. Hubungannya di kampus adalah ngitung duit orang, nggak tahu duit siapa. Gak ada essay, udah duit doang. Jadi tuh kayak maksudnya kayak I feel like okay, mungkin netizen will be netizen, cuma again lebih banyak yang suka buku aku gitu. Jadi diambil positifnya aja. Positifnya aja. Aku lebih kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya di internet tuh kayak orang-orang di internet emang bisa jahat. Cuma kayak ya kalau mereka jahat ya udah tutup mata aja, tutup aja akun lu, lock out gitu. Ya kita kan nggak bisa ya nutup mulut banyak orang, kita cuma bisa nutup telinga kita sendiri. Bener, so it's okay. Jadi kayak duka-dukanya sih udah lebih ke mungkin internal struggles itu, kayak apakah gue merasa cukup, apakah buku gue emang semenarik itu, apalagi yang kayak udah di bestseller gitu kan, tuh kayak kok pada baca sih gitu. Kok pada tapi seru banget nih 2 bukunya
ini anak-anaknya Kak Ayu. Buku anak pertama Kak Ayu nggak pernah nggak pernah lengser dari 10 besar. Iya, aku Top tuh 10 kalau Gramedia misalnya loh. lihat updatean share display dari orang-orang Gramedia kayak wow, Elio Juni masih bertahan nih udah gitu. setahun loh. Cintanya long last deh. Cintanya long last. Makanya aku selalu happy ngeliat buku yang setiap bulannya tuh ada terus, maksudnya dia nggak pernah turun, ya kan selalu berjalan bersama. Ini Elio Juni bener-bener gandengan terus setiap hari, nggak lepas-lepas. Makanya kemarin super kaget kok masih pada beli sih bukunya, kayak kok masih pada beli. Ya sumpah kalau misalnya lagi ada momen-momen kayak tanggal merah 17 atau apa, pasti kayak Kak emang Elio nggak bakal sale gitu? Pasti banyak yang nanyain guys, banyak banget, masih banyak banget yang kepengen. So like maksudnya kayak ya ada dukanya of course, dan takut feeling not good enough atau apa, cuman at the same time ya I feel like masih banyak juga yang suka itu sih. Kalau aku masih patut disyukuri, masih patut disyukuri itu, dan masih kayak teman-teman masih suportif, pembaca masih suportif, dan apalagi orang tua dan keluarga itu sih paling penting kan ya, masih suportif, and that's what's important gitu. Kalau sukanya sih ya lebih ke kayak wah nggak nyangka ya, apalagi aku dari dulu tuh suka banget nulis, pengen banget jadi penulis, cuma tuh kayak iya betul itu salah satu kayak wah hobi ternyata bisa dijadiin duit, menghasilkan uang gitu. Terus ya udahlah itu juga, terus habis itu juga seeing my parents being proud of me sih. Iya betul. Apalagi ngeliat orang tua bangga menjadi kebanggaan tersendiri buat kitanya juga kan, pride banget buat kita. Gitu. Setiap ke Gramedia harus difoto. Buku anakku. Kalau sekarang udah males ke Gramedia bareng mereka karena pasti kayak mana bukunya. Terus kayak ntar semua karyawan yang lewat tuh kayak ini buku anak saya. Gemes banget Kak Ayu. Jangan kayak gitu. Ini penulisnya mau tanda tangan nggak? Nggak gitu. Kok jadi kayak gitu kayak ya udah. Pasti di grup keluarga, wah buku anakku gitu. Ramai banget, selalu ramai banget. Sekarang kemarin habis arisan keluarga kayak kan papa sering beli buku banyak nih. Bagi-bagi ya? Sebelum bukunya rilis, sebelum PO, sebelum orang-orang tahu nih, itu papanya Kayu udah PO duluan. Udah lewat jalur dalam dia. Orang dalam guys. Saingannya kemarin berat. Bener pas ada arisan keluarga gede itu kayak kamu packing dulu buku kamu dong. Terus nanti pas semuanya kayak salam-salaman kan, mau keluar kayak bingkisan. Gemes. Kayak ini bukan. Terus di packingnya pakai apa? Pakai ini tote bagnya. Tote bagnya masih ada tote bag kayak. Cuma mama juga sempet bikin tote bag custom gitu. Wow. Orang tua yang suportif juga sih. Jadi ke kitanya merasa didukung selalu kan, kalau punya keluarga yang suportif. Itu sih, I think I'm very very lucky in like the parents department gitu, karena sangat-sangat selalu didukung gitu. Itu senangnya sih kalau misalnya kita punya suatu keinginan yang pengen kita capai atau punya pencapaian, punya achievement, terus disupport sama orang, tuh seneng banget ya, bagi keluarga. Iya, bener. Happy banget hati. Tapi kan ngomong-ngomong nih, di depan kita kan ada 2 nih. Mau nambah nggak sih Kak? Aduh, aku suka nih tacanya. Mau nambah nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kalau nambah pasti mau lah, cuman kayak kan aku mau ke Belanda dulu, terus setahun, terus skripsi, terus ujian lagi, terus wisuda. Waduh, banyak sekali. Cuma kayak maybe after that pastilah gitu. Pengen lah, masa nggak pengen ya? Masa nggak pengen? Namanya juga masihan PT guys. Tapi sekolah dulu lah. Sekolah dulu. Buat kalian juga yang pengen bermimpi jadi penulis tapi nanti sekolah gue gimana, kuliah gue gimana, ya nggak apa-apa, banyak kok penulis-penulis nih kayak Kayu, buktinya masih bisa. Masih pendidikan tetap nomor 1 lah ya. Gitu. Ngejar naskah seminggu juga masih bisa. Masih bisa itu. Ini tidak sih, ini bocoran ya, karena dia kejar. Tapi karena dia baik hati banget, sabar. Oh iya, kan namanya penulis ya, pasti kan buku-buku adalah pro kontra, orang yang bilang ih bukunya mahal banget gitu kan, bukunya gini gitu. Terus mungkin kita ngedistribusi kan rada ya, toko buku, anggaplah toko buku ada 1000, mungkin kita kerjasama cuma sama 600, 400 ya kan enggak, dan mungkin di balik 400 itu ada toko buku bajakan. Menurut Kak Ayu, untuk para plagiator, terus buat para penjual dan pembeli buku bajakan tuh gimana sih? Aduh, kayaknya ini kayak
sulit kan ya kalau diomongin tuh kayak because if we want to memberantas juga sulit Iya. karena pasti orang-orang dari dulu juga kalau nonton suka bajakan, nonton film pun masih kayak banyak website bajakan kan, apalagi buku, apalagi kayak buku-buku kampus yang kadang mahal banget gitu, terus habis itu pasti mereka masih ada bajakan, cuman kayak I think that it's better buat ya ditahan dulu aja, apalagi sekarang kan semua serba online ya. Iya, betul. Dan online juga banyak diskon gitu loh. Jadi kalau misalnya beli di pas tanggal apa tuh tanggal kembar atau gitu kan tanggal juga masih ada beruntungan. free ongkir juga. Jadi apalagi sekarang banyak diskon-diskon kan. Iya. Jadi kayak I think sangat sayang kalau misalnya malah beli buku bajakan daripada buku yang beneran ya, karena bukan karena emang kayak haus duit atau apa. Iya. Bukan itu sama sekali, lebih ke kayak menghargai orang lain juga. Iya, karya hasil pikiran. Maksudnya kayak bukunya tuh bukan aku doang yang ada di sini, tuh ada publisher, ada percetakan, ada yang nge-shipping, ada yang ngejilid, ada yang ngedit, ada yang apa bikin cover, ada apa, ada yang ngepromoin, semua ini tim promonya. Secekek Anda ya. So like bajakan. 99.000 untuk bisa nge-support mereka semua itu kayak I don't think it's that expensive gitu. Iya, betul. Kalau misalnya beli bajakan 13.000 ya kamu cuma nge-support pembajaknya doang. Karena pembajak juga cuma fotokopi kan. Iya bener. So like, I think it's important kalau sekarang tuh lebih kayak ya again masih banyak diskon, masih banyak free masih banyak cara buat bisa dapat buku ini. Apalagi masih banyak yang second hand juga kan. Iya. Much more lebih apa ya, lebih acceptable daripada beli bajakan. Iya, benar. Gitu. Kayak kan masih banyak yang jual second, itu tuh kayak malah lebih menghargai juga orang lain, apalagi menghargai orang itu juga gitu loh. So ya menghargai banyak pihak lah ya, karena menghargai kan banyak pihak. apa namanya, nulis tuh pakai pikiran, pakai tenaga, air mata mungkin kan. Terus juga bikin cover, promo, itu kan capek loh gitu. Kamu kan bisa beli pas dia lagi diskon, atau kamu bisa mungkin pakai COD gitu atau gimana kan, daripada kamu beli bajakan. Karena kalau kamu beli bajakan sama aja tidak menghargai karya orang lain. Betul. Malah kemarin pas Kak For lagi live, ada yang bilang, "Kak, aku beli buku 60.000 tapi bajakan." Hah? Aneh gak sih? Buku 60.000 bajakan. Kita langsung, "Hah, kok bisa 60.000?" Nekat banget tuh orang jual 60.000 bajakan pula kan. Disuruh cek, "Ini bener gak?" gitu kan. Cuman kayak emang ada ya? Ternyata ada. Dia ngasih linknya. Mungkin dia kepengennya kelihatannya kalau itu ori kali ya. Makanya harganya dijual dengan harga berarti kan normal. ini udah lebih parah daripada dia jual bajakan dong. Ini udah jelas-jelas nge-scam dong ini gitu. Dia udah bilang ini bajakan ori. bohong lagi. Iya. Sebel banget gue loh. Siapa loh? Kacau deh itu. Buat Kak Ayu, ke pembaca-pembaca mereka mungkin ada rasa yang belum terungkapkan gitu, mau bilang makasih atau apa ke para pembaca setia Elio, Juni, dan PJ Inka. Aduh, pasti ya makasih sih. Pasti dong. Pasti tuh lebih kayak thank you gitu loh, kalian udah berarti udah dari lama banget gitu. Ngikutin aku dari sebelum ada buku, bahkan terus sekarang ada buku, terus sekarang udah setahun sejak Elio aja tuh kayak wah lama banget. Jadi I just wanna say thank you buat kalian semua yang udah baca, yang udah beli, yang yang nge-support dari awal, yang selalu ada buat aku, kayak selalu defend aku juga. Itu kayak wah thank you so much gitu. Kayak you guys don't know how much you mean to me, bener-bener kayak kadang tuh kayak wah do I really deserve all of this love gitu kayak dari kalian semua. Jadi kayak thank you so much for all of that guys. Tuh thank you dari Kak Ayu. Buat kalian juga makasih ya yang udah belinya tuh ori kan, yang bajakan. Kalian benar-benar menghargai. Kak Ayu, makasih buat yang udah sabar nungguin kalau duitnya belum cukup nabung dulu. Itu kalian luar biasa loh. Ngomong-ngomong tadi Kak Ayu bilang ini nih 2578,0 km udah Eni setahun. Gimana Kak rasanya tiba-tiba anak gue satu udah setahun. udah numbuh gigi gak sih? Iya, udah numbuh gigi, udah mulai mau jalan gitu. Gimana sih Kak perasaannya? Kaget ya, kaget sih, kayak loh cepet banget ya udah setahun gitu. Kayak rasanya kayak baru kemarin di DM sama Lovable di atas motor gitu. Iya, mereka belum baik yang belum tahu dong siapa yang mau ceritain kejadian di atas motor. Kejadian di atas motor. Fun fact, aku baca itu pertama direkomend sama temen aku yang mengawunya kan. Nat, ini selera lu banget, pasti baca gitu. Terus abis gitu
Kalau langsung baca tuh dalam sehari aku nggak ngapa-ngapain. Dan sabar ya, gue lagi baca sesuatu yang bagus, lu akan seneng, gue bilang gitu sama Dana. Gue baca dah tuh. Nah terus pas sorenya udah langsung nih suka nih, gue nggak bisa nih ayo langsung gitu. Aceh sama Dana diceritain dulu kan, nih kayak gini cerita gini. Dana oke. Itu udah sore, jadi pas ya udah langsung aja kontak gitu kan. Pas lagi di Gojek tuh aku langsung bikin ininya di Gojek gitu kirim. Belum naik motor dulu ya. Iya, belum bisa bawa motor waktu itu masih di Gojek, langsung kirim gitu kan. Langsung Allahualam lah, bismillahirrahmanirrahim gitu mikirnya. Ya udah, terus kalau nggak salah Kak Ayu agak maleman baru balas jam 9 jam 10 kalau nggak salah sekitar segitu. Terus langsung ngontak Dana lagi. Dana, dibalas. Jawaban Kayu di saat itu atau aku pikir dulu atau oke, aku mau. Tertarik gitu. Langsung tertarik. Kayu langsung responsnya langsung baik sih, makanya langsung akunya juga langsung makin excited kan. Langsung besoknya langsung move ke WA, langsung ngobrol macem-macem gitu. Kalau dari Kayunya ada versi Kayunya beda lagi nih. Versi aku itu sorenya bener-bener sorenya tuh siang itu tuh aku lagi jalan sama temen-temen aku lagi di Jogja tuh pas itu sama temen-temen kuliah kan. Terus habis itu lagi biasalah deep talk sok-sokan gitu ngomongin kayak masih sore udah deep talk ya saya. Udah lama soal di cafe itu udah mau habis itu makanannya udah lah ngobrol aja gitu. Ngobrol terus kayak pertanyaannya tuh kayak where do you see kayak what do you wanna achieve 5 years from now atau kayak where do you see yourself 5 years from now gitu intinya. Pertanyaannya itu selalu bilang kan kayak I'd really like to have my own book sih gitu. Itu sorenya tuh. Terus pas itu kita kayak makan malam sekalian yuk gitu sebelum turun soalnya kan kayak itu agak jauh dari kos-kosan kita semua gitu. Jadi kayak ya udah makan sekalian. Terus kita makan taichan tuh. Pesen buka Twitter sambil nungguin terus ada dari Kanat gitu. Emang tuh guys, ucapan adalah doa. Jadi kayak wah baru banget kita ngomongin tadi terus habis itu kayak aku kasih tahu ke temen aku Safa yang nyanyi guys. Iya, yang di buku Answer dia penyanyinya After Years. Iya betul. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau nyanyi. Habis itu udah tuh terus aku ngasih tahu Safa malah dia yang nangis. Aku diem aja gitu. Udah kayak kenapa dia nangis gitu, habis itu kayak ya udah saking happy. Iya, karena mungkin dia juga kaget kali ya. Baru banget ngomongin loh juga gitu kan. Iya, terus habis itu udah kalau dari itu aku sempet ngobrol dulu sama papa mama juga kan lagi jauh waktu itu. So aku kayak nge-send di WhatsApp gitu. Diain kayak gitu. So, tapi mereka tahu sih kayak this is what I like to do, this is what I want to do gitu. Terus aku kayak takut nggak sih, takut kayak dikejar atau apa gitu. Emang dikejar akhirnya guys. Iya pasti dong. Aduh, gue ya ketahuan nih. Kayak di roasting ya dia. Di roasting. Takut dikejar atau apa gitu, cuman kayak kata mama kayak nggak apa-apa, coba aja dulu. It's not like kan ini cuma kontraknya cuma buat buku itu dulu kan, bukan yang kayak kamu berapa bikin tahun judul ya, bukan yang kayak J.K. Rowling kamu harus bikin 7 nggak mungkin juga mah gitu kayak oke, gitu. Terus akhirnya ya udah aku okein, terus akhirnya baru kita ke WA. Jadi kayak I think ya meant to be lah ya. Soalnya benar-benar sorenya baru ngomong kayak gitu langsung dapet dari kanan. Jadi kayak ya omongan adalah doa. Doa betul. Nah doanya aku yang aminkan. Iya aminin. Diaminin sama banyak orang, itu sama temen-temennya juga pas lagi TikTok diaminin. Amin. Semoga beneran punya buku sendiri. Benar langsung dikontak sama Lovable, sama Kanadia gitu. Jadi versi Gojek dan versi Taichan ya. Gojek dan Taichan. Bener banget. Ngomong-ngomong apa namanya 2 buku, aku mau lanjut nanya-nanya tentang bukunya kali ya. Karena kan kita udah sama-sama tahu nih tentang buku pertamanya ini yang baik banget loh Kak, yang salah sebut. Bahkan aku juga kadang-kadang takut salah sebut. Coba dong Kak, ini yang bener tuh 2578,0 km atau 2,5780 km. Aku cuma bilangnya kayak Elio gitu. Jujur aja ya. Soalnya kalau ditanya kayak buku pertama kamu apa sih? Kayak aduh susah gitu. Kayak aduh susah gitu. Kayak akhirnya ya udah. Tapi aku lebih kayak 2578 sih. Betul. Karena kalau di KBBI titik itu koma guys. Gitu. Jadi dibacanya 2578,0 km. Iya. Tapi kalau biar nggak bebelit-belit tuh lidah, Elio Juni aja udah. Buku Elio aja udah orang pada tahu kok. Elio. Karena penulis aja udah Elio. Elio nih nggak apa-apa. Coba ya Kak, ceritain dong Kak sedikit tentang Elio Juni. Dikit aja.
Kalau Elio Juni Tentang apa buku ini gitu? adalah tentang pertemuan di apa ya? Dua luar insan. negeri gitu ya. Pertemuan dua orang yang lagi mencoba untuk membenahi diri Iya. gitu. Cuma malah ketemu satu sama lain. Dan Jatuh cinta. Dua-duanya lagi sama-sama Patah hati ya? patah hati. Seperti biasa lah. Biasalah manusia. Manusia. Ini tuh bukunya dari karakter ini tuh umur berapa sih Kak? Baik banget loh yang nanya. 29 dan 28 dan 2 Iya, Elio 28. 28 dan 26. Aku juga lupa guys. Nah berarti itu yang udah dewasa ya buat kalian yang Kalau gak nggak salah suka. emang beda 3 tahun. Beda Apa 2 tahun? 2 tahun. Iya 2 tahun. Itu kayak gitu Ya lah guys. so-so ya sih Iya. pokoknya. Itulah guys. Kalau kalian yang pengen cari novel, kalian belum punya nih 2 novel ini, terus kalian cari nih novel yang kayak gue punyanya cinta SMA terus atau cinta anak kuliah terus, pengen coba romance dewasa tapi bukan yang lawan belas pas gitu, maksudnya bukan ada adegan-adegan gitu ya. Nah, ini masih bisa buat kamu karena perjalanan cinta mereka udah Asik, melalui perjalanan pemikiran cinta. udah melalui pemikiran yang dewasa gitu kan. Namanya juga udah di atas 25 kan, pasti lebih Iya. mature. Sebenarnya dewasa tapi nggak ke yang negatif. Iya, nggak yang gini kan? Iya. Kayak gitu, gitu deh. Itu semua. Itulah pokoknya udah. Gitu pokoknya. Tapi kan di sini mereka udah namanya udah di atas 25, mereka udah punya karir kan. Di Iya. sini kan Elio sebagai penulis kan. Jadi ini di buku ini kenapa waktu PO pertama ada jurnal Juni dan ada buku Elio ya? Judulnya apa sih Kak? Love from Outside. Iya, Love from Outside. Nah, Love from Outside itu ceritanya buku yang ditulis sama Elio. Iya, itu buku Untuk yang Juni. sampai sekarang jadi rare. Iya. Dicari-cari orang. Sumpah, saya setiap hari diteror. Minable mana jurnal Juni dan itu apa buku Elio? Emang itu Elio publishernya udah tutup jadi. Susah Susah ya ya. bangkrut. Publishernya bangkrut Publisher Elio. lagi bangkrut. Nah, ya. itu rencananya emang Elio lagi nyari publisher baru. Iya. sih. Oh ya, oke, boleh lah di lovable ya. Cetak ulang. Iya, mau cetak ulang. Kemarin cetak ulangnya sedikit. Iya. Iya, jadi rare banget. Baik banget yang nyari. Jadi Elio ini benar-benar penulis di sini ceritanya. Dan kalau jurnal Juni itu kan jurnal punyanya Juni Gemini, udah Juni Gemini lagi. Nah, di sini kan Elio penulis. Kak, kenapa Kak Ayu milihnya Elio yang penulis bukan Juni yang menulis mungkin, atau kenapa karirnya penulis? Kalau misalnya nggak penulis mungkin akan jadi apa gitu? Karena aku lebih ke suka apa ya, cowok yang established gitu ya. Oh, iya. Sukanya cowok yang established, dan aku suka kalau cowok tuh ngasih effort banget gitu. Oh iya benar. Kalau penulis kan effort banget nih. Iya, jadi kayak aku pengen dia ngasih effort yang lebih-lebih gitu lah intinya. Terus Apa itu? apa ya itu dia? Jedai Kak Ayu bukan? Sepertinya iya. Jedai jatuh. Maaf, jadi kayak aku pengen dia ngasih effort, dan I think being a writer itu tuh dia bisa ya itu kan dia confess pun lewat tulisan. Iya. Jadi itu yang aku suka dari semua cowok yang aku bikin tuh adalah mereka selalu kasih confession lewat something that they know best. Nah. Gitu. Dan ini dia lewat tulisan gitu. Kalau nggak penulis apa ya? Nggak bisa ngelihat Elio kayak orang jadi serius gitu loh. Kayak aku ngelihat dia orang yang bener-bener ya udahlah living life aja gitu, apalagi dia dari keluarga yang sangat comfortable Iya. gitu ya, jadi kayak bisa lah masih bisa jalan-jalan ke Eropa padahal udah belum nyetor naskah apa gitu, kayak ngelihat dia sebagai cowok petantang-petenteng cuma at the same time tetap Dia punya karir Iya, gitu ya, punya established. penghasilan gitu. Tapi mungkin nggak sih Elio nerusin usaha keluarga gitu? ada akhirnya kan adanya. Oh iya, ada adanya yang ditumbalkan ya. Nggak tahu kan lo semua ceritanya yang belum baca, makanya baca. Balik lagi jualan. Terus Kak, kan di balik buku Elio Juni ini tuh ada line ikonik yang lo yakin Jun? Nah, itu tuh ada cerita nggak sih? Baliknya penasaran dong. Waduh, ya cerita seperti itulah ya. Ya, gimana dong? Dapat idenya di mana sih? Lebih ke kayak aku apa ya, maksudnya kayak aku tahu ini bakal banyak yang baca kan pasti, dan aku pas itu pengen bikin fanfiction karena pasti orang-orang yang baca itu, aku meskipun I try to contain my audience kayak kalian harus 16 plus buat baca ini, cuman kayak orang-orang kadang nggak ngikutin itu kan, hirauan kayak gitu. Jadi aku selalu pengen tuh to put up a relationship yang bener-bener comfortable dan nyaman dari kedua belah pihak, dan ngerti consent lah, itu yang paling penting kan. Kayak banyak buku-buku di luar sana atau fanfiction di luar sana tuh yang kayak
consentnya tuh dubious atau kayak nggak terlalu kelihatan consentnya gitu. Jadi aku pengen kayak this man to know the boundaries gitu, to know the consent, dan aku pengen orang-orang tahu kayak oh ternyata relationship yang sehat tuh yang dua-duanya emang pengen hal yang sama gitu. Itu sih aku pengen bener-bener satu tujuan gitu ya. Aku pengen hubungan yang di buku-buku aku itu kelihatan yang sehat dan emang kedua belah pihak pengennya hal yang sama itu sih. Ih sumpah tapi bener banget, aku kalau baca cerita Kayu aku tuh bacanya AU-nya dari awal. Jadi kalau misalnya Kanat bilang oke, ini ada buku mau terbit gini-gini AU, aku tuh pasti baca. Dan aku baca AU-nya Kayu tuh merasa kalau hubungannya emang sehat semua sih. Bener-bener kayak dia nggak yang over protektif, nggak yang gimana, jadi nyaman banget bacanya. Malah gue kayak saya pengen nggak bisa nih, saya pengen gitulah. Jadi itu ada pesan di balik kata-kata lo yakin Jun, bukan Jun dan Jun. Ada pertanyaan lagi, kalau Elio nggak nemuin jurnal Juni di The Livry, bacanya gimana nih? Kira-kira gimana caranya mereka akhirnya bisa dekat? Gimana ya? Mungkin karena si Juni kan kerjanya editor di majalah dan dia juga suka ngeliput-liput penulis kan. Pas itu bahkan di spoiler alert kalau kalian belum baca. Jadi lo kayak gitu ya. Jadi spoiler alert kalau kalian belum baca, itu ya di belakang itu dia nemuin Elio lagi adalah karena temennya pengen ngeliput author ini, dia aja lupa guys. Parah, diomelin sama emaknya dong. Oh iya. Jadi intinya dia nemuin Elio lagi itu karena temennya pengen ngeliput. Kok ada buku baru ini sangat interesting, tapi kita nggak ketemu nih penulisnya siapa gitu. Nah dari itu mungkin mereka bisa ketemu lah. Mungkin kalau misalnya dia nggak ketemu di Eropa, dia ketemunya di situ sih pasti. Jadi as editor and writer. Gitu. Not as two broken people find themselves di Eropa gitu. Tapi itu pertemuan yang unik sih, pertemuan yang unik. Aku penasaran, ada pertanyaan tambahan, kenapa Kak Ayu bikin dia udah rencana sama pacarnya ke Eropa, terus tiba-tiba putus, terus akhirnya oke gue tetap jalan sendiri nih gitu. Biasanya kan rata-rata cewek kayak gue gak mau nanti aku menangis di sana gitu kan. Kenapa Kak Ayu bikin cewek ini tuh si Juni Gemini itu sebagai ya udah gue jalan aja, gue bisa kok. Tough banget ya. Tough banget jadi perempuan, kenapa tuh? Karena again aku selalu juga ditanyain kayak kenapa sih semua karakter aku kayak cewek-ceweknya tuh sangat terlihat sangat mandiri, bisa hidup sendiri tanpa perlu cowok gitu. Kayak why do you make them like that gitu. Terus aku kayak karena aku tahu karena pembaca aku adalah cewek-cewek yang mungkin lagi galau atau lagi down atau lagi aduh bingung nih abis ini gue mau ngapain, apakah gue bisa sendiri, apakah apa gitu. So again kalau tadi I try to depict healthy relationship karena aku pengen orang-orang tahu how it looks like. Aku juga pengen orang pembaca aku yang mostly mungkin women itu buat ngerasa kalau misalnya kayak you guys are already independent on your own gitu. Kayak tanpa perlu cowok pun lu bisa ngelakuin semuanya sendiri kok gitu. You can be established yourself, you can be successful yourself, dan bahkan si Juni yang baru putus aja bisa ke Eropa sendiri. Iya tuh guys. Itu kayak you have to believe in yourself sih. Kalau itu aku lebih ke itu. Keren banget. Nah itu pesannya dari cerita-cerita Kak Ayu. Kenapa kalau jadi cewek tuh nggak boleh kayak nggak boleh menye-menye ya. Nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mati aja. Cuman kayak it's okay to feel like that. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh berkelanjutan kan. Cuma at the same time kayak you're already your own person gitu loh. You don't have to think that you're half of somebody else. Kamu udah whole sendirinya kok gitu. Kamu tuh hebat di versi kamu gitu. Di diri kamu udah menjadi yang terbaik. Jadi ya belajarlah hidup sendiri, jangan bergantung dengan laki-laki. Jangan karena kan gitu. Ada kan cewek yang mau ke Indomaret aja, aku nggak mau lagi galau mah, jangan suruh aku mah lagi galau gitu. Bayangin aja kayak Eropa sendiri lolo ngangong-ngangong dapat. Iya, gue sih alhamdulillah jadinya seneng banget, ganteng lagi kan, indah. Beralih dari Elio Juni, aku penasaran sama PJ Inka. Sumpah ini buku yang interesting banget menurut aku karena sampai akhirnya ada lagunya. Terus ini buku pertama juga yang
aku baca dari AU-nya di TMP punya lagu. Iya. Saya mau punya pacar penyanyi nggak orang sampean? Saya anggapnya PJ pacar saya gitu kan. Kenapa sih kak? Ini tentang apa sih kak? Gitu. Oh, kamu penyanyi ya? Kan kalian sering duet. Oh iya benar. Hi there. Coba kenapa kenapa? Apa tentang apa ke unsaid word? Kalau unsaid words adalah tentang dua remaja yang akhirnya ketemu satu sama lain lagi setelah bertahun-tahun gak ketemu, padahal dulu mereka sempet suka satu sama lain gitu sih intinya. Kayak apa ya? High School in Joker. Oh iya lagi ngetren lagu itu sumpah kalau ini PO-nya sekarang. Coba ibu TikTok bikinin ibu TikTok lagu itu High School in Jakarta. Karena ini mereka jatuh cinta di high school ketemu. Betul. International school. Iya, sama. Ini bebek emang ngesahin ya. Iya emang jangan macam-macam. Ya itu kayak gitu sih guys. Kayak apa ya? Trope-nya tuh finding an old love mungkin ya. Trope-nya. Gitu. Terus juga mungkin ya kalau yang aku tangkap adalah korek ya kalau misalnya aku salah. Ini tuh apa namanya? Jangan ngomong-ngomong cemiu Anda, saya dengar. Cemiu. Ini tuh apa namanya? Ada pesannya kalau lu tuh nggak mungkin nggak dapetin cinta yang lo mau gitu. Betul. Nggak ada hal yang nggak mungkin Iya, gitu. Bisa jadi mungkin kan? Karena dia aja yang udah pisah terus tahu-tahu mau order apa namanya playlist Iya. tiba-tiba Masalahnya order buat nembak cewek lain pula. Betul. cewek lainnya artis atau apa ya? Artis iya. pula no. Apa nggak insecure? Ternyata nah itulah nggak ada yang Jodoh mungkin. nggak kemana ya? Jodoh pasti nggak bertemu. Betul. Emang ini dua buku ini ceritanya jodoh pasti bertemu. Iya. Iya. Awal-awal aku sama Di Eropa, terus ini ya meskipun masih di Jakarta di Indonesia tapi ketemu juga. Iya. Terus kak mungkin banyak yang penasaran kenapa sih unsaid word? Kenapa judulnya unsaid word? Apakah tidak bisa terungkap dengan kata-kata? Karena kan pas itu belum terungkap gitu loh. Jadi kayak sekarang karena kita ketemu lagi, mari kita mengungkapkan apa yang belum kita ungkapkan. Cakep tuh. Iya. Ini Bapak editor Denny di highlight ya. Kita ungkapkan apa yang belum pernah kita ungkap gitu. Kata-kata ikoniknya tolong nanti di Iya, highlight ya. Di highlight ya. Nanti Anda dengar ya di sini ya. Itu apa namanya? Terus juga selain karena itu si Inka-nya ini punya usaha ya, Words Unsaid ya. Itu sebenarnya Inka lebih kayak curhat nggak sih di usahanya? Iya. Gue mau nolongin nih orang-orang yang biar nggak senasib sama gue. Iya. Ih baru kepikiran. Biar nggak ada yang keluh lidahnya untuk mengucapkan sesuatu gitu. Ada pertanyaan lagi. Tolong kalau saya kelamaan baca dikat ya Bapak Denny. Nah ini pertanyaannya, waktu pertemuan pertama Inka sama PJ setelah 2 tahun ketemu, PJ kan lagi makan batagor. Kenapa sih batagor? Kan batagor ya. Kenapa nggak seblak, somai atau bakso, apa steak gitu apa? Karena kepikiran batagor ya, putrak batagor ya dia makan. Iya. Kayaknya putrak batagor. Karena kepikirannya dulu ini kayak kalau aku di SMA Jajannya batagor. kayak kalau aku SMA itu batagor dan bakso itu bareng. Oh. Jadi aku kira kayak udah dia beli batagor aja gitu. Udah gitu yang kayak paling ada di mana-mana kan Iya. batagor, kayak paling gampang dan comfort foodnya orang Indonesia juga banyak yang Apalagi suka. dia kan kayak kerja kan Iya, pas itu krunya jadi kayak wah cepet-cepet nih yang penting bisa ngenyangin batagor. Kalau nggak ya pakai plastik juga bisa lah tuh batagor. Cepet bener. Singset gitu. PJ makan batagor tetap ganteng. Aku sumpah dulu aku waktu baca ini aku ngebayangin siapa yang jadi PJ ya. Iqbal Ramadan sih. Nah, no, ada Sonic no. Sonic. banget PJ. Ini kalau di filmin semoga ada PH yang mendengar Iqbal Ramadan ya. Ini ada Sonic Dia pemusik juga, bisa main musik juga. bisa acting juga. Iya. Terus ada Sonicnya di sini. Iya ada Sonicnya di sini. Ini nanti kalau lokasi syuting dia di sini. Enggak, kalau lokasi sini nggak usah ikut. Ribetnya sih. Oh iya benar-benar. Enggak, nanti susah nyarinya jadinya, susah nyarinya. Tiba-tiba udah di fitting roomnya Iqbal. Lagi di Iqbal ganti baju. Kalau nggak tiba-tiba ngipasin Iqbal. Ada pertanyaan selanjutnya. Waktu Valentine's, PJ sama Inka itu saling kasih bunga tapi anonymous.
Kak Ayu sendiri pernah nggak tuh bunga diem-diem atau kayak banyak yang kasih bunga diem-diem justru ke Kak Ayu atau mungkin ini Kak Ayu yang gue nggak pernah dikasih bunga diem-diem gitu. Mau bikin kita kayak gini gitu. Enggak sih, karena selalu kalau lagi Valentine's tuh pasti udah punya pacar, jadi orang-orang udah tahu wah ini nggak bisa dikasih bunga. Jadi Saya setiap Valentine's nah, bohong-bohong udah 3 tahun alhamdulillah ada pacar ya. jadi selalu kalau aku sih biasanya selalu dapet ya dari pacar, teman-teman juga gitu, pasti selalu ngirim juga ke teman-teman. Jadi itu lebih ke kayak exchanging gitu sih. Kalau di sekolah aku dulu tuh kayak oh iya nih lagi open nih pre-ordernya, lu pada beli nggak? Beli, udah beli ke satu sama lain gitu sih. Jadi ngumpulinnya ya dari teman-teman itu. Kalau ke orang lain anonymously nggak pernah sih, karena pasti around the time Valentine tuh pasti udah punya pacar. Iya, ngapain juga ngirim ke orang lain gitu kan. Anonymous gitu, dia juga udah tahu. Iya benar yang ada juga nanti dibilang yang aneh-aneh lagi bunga ke orang. Bener. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya temen angkatan PJ Inka ada yang cepu. Nah, ini nih ya. Ini tuh kerennya dari buku ini adalah mereka nih si PJ sama Inka ini saling suka. PJ ini namanya Pradia Julio ya guys. Tulisannya PEJE bukan PJ, bukan. Nanti marah emaknya. Bukan PIJAY juga. Oh iya, PJ. PJ ini PJ, Pradia Julio namanya ganteng banget. Jujur aku waktu pertama baca ini aku langsung ngechat karena namanya ganteng banget gue. Pradia Julio keren banget. Terus PJ sama Inka ini saling suka di zaman SMA. Tapi teman-temannya semua nggak ada yang cepu. Betul. Mungkin kalau sekolah di sekolah negeri udah kayak dorongin cobrangin gitu. Bener. Iya kan dasar emang sekolah internasional aja kayak keep silent. Ini keren banget, sumpah ini jadi pertanyaan. Kalau misalnya akhirnya di angkatan mereka ada yang cepu, terus akhirnya mereka tahu satu sama lain, kira-kira cara PJ buat nyatain perasaannya bakal gimana? Bakal Kak Ayu buat seperti apa? Kalau kayak gitu, apa ya? Interesting question. Ini disuruh mikir kayak disuruh nulis dadakan. Pikir dulu gitu. Kalau Atau nggak jadi keep aja buat special chapter ya. Tetap aja dikejar kan. Gak berhenti ya. Kalau aku sih kalau mereka cepu sih paling biasa aja sih, kayak anak-anak SMA biasanya. Kalau nembak ya paling kayak habis nonton gitu naik mobil, kita ini pacaran ya. Iya, dengerin lagu. What are we? Iya, aduh. Gitu doang gitu loh. Paling jadinya akan klasik ya, nggak akan ada bikin lagu dulu, nggak akan ada after years and finally time. Coba nyanyi dong. Pasti nyanyinya. Ya. Nggak akan ada after years and finally time. Berarti kalau misalnya mereka ternyata dicepuin, mungkin mereka akan mungkin akan ditembak dengan cara di mobil atau habis nonton atau itu nggak usaha unsaid words, word unsaid juga nggak ada. Judulnya nggak akan jadi unsaid words, ya kan? Jadi apa ya? Coba jadi apa kira-kira? Ya, Suruh mikir lagi tiba-tiba. jadi apa ya? Gali dan Ratna doang. Gali dan Ratna doang gitu. PJ dan Inka doang udah, that's it, PJ dan selesai. Inka doang. Gak ada nih lagu-lagu, elemen lagu di sini nggak ada. Betul. Gitu. Terus aku mau nanya deh satu lagi tentang unsaid word. Kan di sini kan lagu ya. Kenapa Kak Ayu milihnya lagu buat dijadiin nembak gitu? Kenapa nggak kayak dia anak broadcasting terus bikin film gitu? Effort Atau kayak nyewa bioskop gitu kan, gimana ya? Emang agak out of the box pikiran saya, cuma penasaran kenapa lagu? Atau Kak Ayu punya keinginan ditembak pakai lagu, atau kayak sweet banget orang bikinin lagu gitu? Iya sih, lebih ke kayak sweet banget ya orang bikinin lagu gitu. Terus habis itu kan ya ini maksudnya kayak mereka akhirnya bisa bond lagi gitu gara-gara their love for music apa gitu kan. Jadi I think that it's important buat tie it all together gitu. Kalau misalnya di semua tuh kayak sebagai orang yang sangat suka overthinking, aku tuh kayak gimana ya caranya kita bisa tie it all together. Jadi semua buku aku kayak I try to make it like bakal ada momen full circle gitu loh, yang dari si PJ minta playlist malah akhir-akhirnya PJ yang bikinin lagu gitu. Oh iya. Jadi tuh kayak, dan yang pertama yang si Langsung berdesir ya. Iya, pas yang Elio dan Juni itu Elio baca agenda Juni, jurnalnya Juni, tapi akhir-akhirnya Juni yang baca tulisan dia gitu. Jadi kan kayak itu kayak sangat momen full circle gitu loh buat aku, dan itu tuh makanya aku bikinnya kayak semua buku aku as much as possible punya tema yang
sentral dan yang apa ya, pakai kayak gravity-nya gitu loh yang pull it all together gitu. Kalau aku pemikirannya sih kayak gitu. Udah gitu di balik Unsaid Word ini kita tuh ada bikin lagu beneran, kita beneran rekaman, Betul, guys. beneran ada proses bikin lagu. Ada behind the scene. Iya, behind the Ada scene. behind the scene-nya juga di Instagram. Lihat belum? Parah loh. Itu beneran bikin lagu, guys. Kita no tipu-tipu dan lagunya beneran enak banget didengar. Buat Iya. kalian yang udah beli, pasti kalian yang udah ikut PO pasti kalian udah denger lagunya After Years and Finally Iya. Time. Itu enak banget, jujur li. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nanyain 2 buku ini, aku mau ada sedikit persembahan dari Lovable. Pengen ngasih tunjuk sesuatu. Coba dong masuk dong, Bapak Operator. Jangan lama-lama, lari-lari.